Ketidakhadiran orang nomor satu di Jawa Tengah ini tentu saja mengundang tanda tanya besar. Padahal acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, seperti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Bupati Banyumas, Bupati Kabupaten Semarang, dan Bupati Klaten. Ketua DPD Wow, Ganjar sudah tidak dianggap kader PDIP? Ditulis oleh Anto Cahaya dari seward.com. Sejauh ini masih banyak orang yang berasumsi positif atas sikap garing dan kering PDIP ke Ganjar Pranowo. Kendati fakta yang terlihat mereka sudah tidak harmonis, tidak sejalan, tidak diundang ke sebuah acara bahkan menyerang kepemimpinan Ganjar Pranowo. Sikap elit partai PDIP sudah mirip duri yang bertransformasi jadi oposisi di dalam organisasi yang digawangi Ketua Bapilu, Bambang Pacul Wuryanto dan Puan Maharani. Akan tetapi mereka pendukung Ganjar Pranowo masih menganggap itu adalah sebuah strategi PDIP untuk menguji mental, menaikkan elektabilitas kadernya tersebut, seakan dicitrakan orang yang tersakiti. Boleh-boleh saja kita mempersepsikannya berbeda, akan tetapi perlu dicatat, partai adalah sebuah organisasi besar yang di dalamnya banyak kepentingan. Dan dari serangkaian kepentingan tersebut tujuan terakbar adalah menjadi penguasa. Dan di PDIP, kader itu hanyalah petugas partai, tidak lebih. Jadi tidak mudah bagi seorang kader mencuri perhatian sang penentu keputusan. Sejauh ini sejarah mencatat hanya seorang Jokowi yang mampu mendobrak tembok tebal PDIP sebagai kader yang mumpuni. Sampai akhirnya maju sebagai capres dari PDIP. Itu pun karena desakan masyarakat yang begitu luas. Padahal tingkat elektabilitas Jokowi saat itu sudah tembus angka 40%, sementara Megawati sang ketum hanya 6%. Berkaca dari fakta sejarah memang cukup sulit bagi Ganjar Pranowo mengikuti jejak Jokowi, kecuali ia memiliki elektabilitas yang tinggi meninggalkan jauh calon lain, sehingga mampu kembali ke track dan mendapat full support system dari PDIP. Akan tetapi jika elektabilitas Ganjar Pranowo hanya selisih tidak seberapa dengan kandidat lain, rasanya belum mampu membuat menoleh sang ketum. Terlebih Puan Maharani menjadi sosok yang paling menonjol di PDIP. Sudah barang tentu Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia akan tegak lurus kepadanya karena berkaitan dengan kelangsungan karir mereka di dalam organisasi. Para Ketua DPD dan DPC PDIP biasanya loncatan karirnya di eksekutif bisa menjadi gubernur, wakil kota atau bupati. Sudah menjadi resiko memang kadang masyarakat di daerah dihadapkan pada pilihan seperti membeli kucing dalam karung. Misal hanya karena ketua DPC seseorang maju pilkada, lalu disupport mesin partai dengan segala macam intrik kemudian menjadi penguasa setempat. Tidak sampai di situ, konsekuensi atas support itu harus dipenuhi setelah duduk di singgasana. Jabatan sebagai RI1 tentunya sangat prestisius dengan segala kewenangannya yang luas dalam sebuah negara. Namanya bakal dicatat di buku sejarah sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sampai kapanpun. Kembali ke soal Ganjar Pranowo yang dikucilkan dan kerap diserang elit partainya. Baru-baru ini PDIP Jateng mengadakan halal bihalal kepala daerah yang berasal dari PDIP di Provinsi Jawa Tengah. Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat tidak hadir dalam acara halal bihalal PDIP di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 7 Mei 2022 itu. Ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam acara tersebut menguatkan spekulasi hubungannya dengan PDIP yang semakin renggang. Padahal acara itu digelar di kota Semarang dan mengundang semua bupati dan wali kota kader PDIP di Jateng. Acara halal bihalal yang seharusnya sakral akhirnya cuma jadi acara seremonial. Sementara itu Ganjar Pranowo adalah gubernur Jateng yang kantornya berada di Semarang, namun Ganjar tidak tampak dalam acara tersebut. Menurut Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, alasan ketidakhadiran Ganjar karena memantau arus balik. Tentu saja ini sangat tidak logis, sebab sehari sebelumnya Ganjar masih punya waktu untuk bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu saat Puan Maharani ke Kabupaten Wonogiri dalam rangka meresmikan pompa air bersih, Ganjar Pranowo juga tidak mendampingi, sehingga dugaan tidak harmonisnya antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo kian kuat. Bahkan di kesempatan itu digunakan Puan menyindir Ganjar dengan menyebut jangan memilih pemimpin ganteng yang hanya terkenal di sosmed dan TV, tapi tidak bisa kerja. Seakan ia hendak berkata kepada publik dengan meresmikan pompa air, Puan sudah menunjukkan kerjanya.
Melihat fakta-fakta selama ini, kiranya sudah lebih dari cukup. Jika seorang Ganjar sejauh ini bukanlah kandidat terkuat capres dari PDIP, maka dengan demikian Ganjar Pranowo sudah tidak dianggap kader PDIP. Bahkan untuk sekedar undangan halal bihalal yang semestinya sakral menjadi aroma politisnya terasa kental. Demikian salam, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Anies Sandi duet lagi pada Pilpres 2024? Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Baru saja saya membaca berita politik yang berkaitan dengan bakal calon presiden yang akan maju pada 2024 mendatang. Banyak pihak, entah itu pengamat politik, elit partai, atau barisan sakit hati pun mulai berkomentar tentang siapa yang akan menggandeng siapa. Berbicara berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika si A diduetkan dengan si B, jika partai A berkoalisi dengan partai B sekaligus partai J. Semua orang memang berhak untuk berandai-andai tentang apapun, termasuk tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai politik. Meskipun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi para bang jago yang digadang-gadang akan maju pada pesta rakyat itu sudah mulai gerilya ke sana kemari. Secara terang benderang dan nyata mereka mempromosikan dirinya demi meraih simpati masyarakat. Berita yang baru saja saya baca, saya sertakan link di bawah artikel menyebutkan peluang Anies Baswedan yang akan diduetkan dengan AHY, tapi Partai Demokrat masih menunggu pinangan parpol lain karena syarat presidential threshold yang mencapai 20% belum dipenuhi Demokrat seorang diri. Banyak yang ingin menduetkan Mas Agus Yudhoyono dengan Mas Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Jika itu sebuah harapan, maka hanya AHY yang paling firm, karena beliau pengendali Partai Demokrat. Kita masih menunggu parpol mana yang akan menggendong Anies, kata Deputi Analisis Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution dikutip dari detik.com. Tapi entah kenapa ingatan saya tiba-tiba kembali ke tahun 2017 ketika Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno dan memenangi Pilkada DKI dalam 2 putaran. Mungkin karena melihat kesiapan Sandiaga Uno kalah ditanya Presiden Jokowi apakah siap maju dalam Pilpres 2024. Ia merasa yakin dan siap untuk maju diiringi dengan program Kemenparekraf yang dinilai menyerempet kampanye. Atau mungkin juga karena melihat sepak terjang Anies Baswedan yang sampai hari ini selalu bisa memanfaatkan momen apapun demi untuk menguatkan namanya. Mulai event olahraga sampai perayaan hari besar agama pun ia poles sedemikian rupa sebagai eksperimen politik yang diperbincangkan halayak. Kendala bagi keduanya adalah partai politik. Anies bukanlah penentu kebijakan parpol.